Tidak bisa terus seperti ini lagi. Mereka semua memperlakukan kita sebagai pemula dan mengira kita menggertak. Siapapun yang berani memprovokasi kita benar-benar menyebalkan. Long Yan menyipitkan mata dan melirik kedua pria yang tenggelam dalam ikal daun dan obrolan. Mengingatkan. Mengeluh. Ini juga sangat berbahaya. Bagaimana jika kita berjuang? Hal-hal yang lebih buruk akan terjadi. Itu akan menimbulkan masalah besar. Oh, kentut kecil kita sudah dewasa dan tahu memikirkannya. Pengingat dari Long Yan membuat Jing Wuchen merasa seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dan memandang Long Yan dengan aneh. Gulungan. Setelah mendengar kata-kata, bocah kentut kecil, Long Yan langsung menatap kamar yang bersih dengan tatapan marah. Jangan membuat masalah. Kurasa Long Yan benar. Pikiran dicubit oleh orang-orang sebagai kesemek yang lembut sangat kesal. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Menyela mulut keduanya dengan suara keras. Apa yang harus dilakukan? Jari telunjuk kiri Jing Wuchen dan dedaunan melengkung. Ibu jarinya bertumpu pada dagunya. Matanya berkedip dan berpikir. Tampaknya ada tindakan balasan. Jing Wuchen menggigit rokok. Dan kemudian mengusulkan. Jika tidak. Jika kita mengambil inisiatif untuk membunuh sepanjang jalan dan membunuh tanda di dahi kita. Tentu saja tidak banyak orang bodoh yang menjerat kita. Petik 2. Sepertinya itu cara yang bagus. Jika kamu galak, mereka akan takut. Long Yan setuju dengan kegembiraan dan membuang ketidakpuasan dengan bersih dan tidak berdebu keluar dari awan. Yah, mungkin itu perlu profil tinggi dan profil tinggi yang tepat. Xiao Yan juga mengangguk setuju. Namun, kita harus memperhatikannya. Kalau tidak, itu bukan lelucon untuk menyebabkan terlalu banyak pengepungan. Masuk akal. Jing Das mengangguk penghargaannya. Ketiganya membuat keputusan dan segera menyadari bahwa itu terlalu perlu. Karena mereka menemukan seseorang bergegas lagi. Apakah ini untuk kita lagi? Frekuensi ibu terlalu cepat sekarang. Jing Wuchen berteriak. Berdiri tegak. Siap bertarung. Seorang pria seperti pengemis. Seorang pria muda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Ditambah seorang anak kecil. Begitulah cara mereka memandang kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mulai merasakan orang-orang di jalan gunung ini. Tidak ada alasan untuk tidak menembak mereka bertiga. Nenek. Meskipun sudah menjadi sifat manusia untuk menggertak dan takut. Tetapi ada lebih banyak orang yang datang kali ini. Dan mereka terlalu pantas untuk kita. Melihat lebih dari 20 orang bergegas mendekat. Xiao Yan mencemarkan nama baik di dalam hatinya. Tetapi matanya melihat ke arah belakang kerumunan. Di kejauhan di belakang 12 orang ini, masih banyak sosok bayangan yang bersembunyi di bayang-bayang tebing. Menunggu kesempatan untuk mengalahkan anjing air. Ayo, mari gunakan mereka untuk membuat takdir. Terlebih lagi, tujuan dari fantasi adalah untuk mengalami hidup dan mati. Darah Xiao Yan mulai memanas. Tidak bisa menggunakan senjata tanpa senjata. Ketika setiap bagian tubuhmu bisa ketika kamu menjadi senjata paling tajam. Menggunakannya kembali akan lebih kuat. Tarik napas dalam-dalam. Tubuh tenggelam bersamaan dengan tekukan paha. Lalu tendang dengan tiba-tiba. Tubuh Xiao Yan telah bergegas keluar. Dan pecahnya pertempuran telah mengaduk lumpur kuning di tanah dan berserakan. Dan bunga yang bagus bermekaran di belakangnya. Teratai besar. Xiao Yan memimpin, dan ketiganya menembak ke kerumunan seperti panah dari tali. Saya tidak tahu apa yang hidup atau mati, tetapi tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu hanya rasa berminyak. Mata merah darah 20 orang menunjukkan ejekan yang kejam. 20 pegangan atau pisau atau kapak atau pedang bergegas menuju Xiao Yan, yang bergegas ke depan, dan mengeluarkan siulan keras. Kilang. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu besar. Di hadapan jumlah orang yang begitu beragam. Di hadapan hidup dan mati yang mungkin hanya ada dalam satu pemikiran. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan senjata? Wajah Long Yan tepat di belakang Xiao Yan tidak memiliki rasa takut. Tetapi kaki dan perutnya mulai bergetar. Melihat bahwa Xiao Yan akan tenggelam dalam bayang-bayang pedang kerumunan. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan. Gagasan terbang satu sama lain melintas di kepalaku. Tetapi pada saat ragu-ragu, Xiao Yan mendengus dingin.
Matanya bersinar dengan kekuatan dahsyat yang telah melewati hidup dan mati. Dan dia mundur ke kerumunan. Dengan raungan seperti binatang buas di mulutnya. Menggunakan tangannya sebagai gantinya penguasa. Menggunakan momentum sebagai seorang pria dan menjadi seorang jutawan. Di mata yang bersih dan sulit dipercaya. Dia memblokir dua lusin orang dengan keberaniannya. Lengan Xiao Yan berubah menjadi selusin bayangan. Potongan vertikal. Potongan horizontal. Miring-miring. Masing-masing telapak tangan mengeluarkan jeritan tragis. Tinju lurus. Pukulan atas. Tinju ayun. Secepat guntur. Setiap pukulan membawa semburan darah. Poke. Poin. Setiap jari sangat luar biasa sehingga menghindari ketajaman bilah dan mengenai sisi bilah. Yang membuat mulut lawan mati rasa. Dengan tubuh halus dan tulang besi yang diperkuat. Xiao Yan hampir tidak membunuh tempat terbuka di kerumunan dengan tubuh fisiknya. Long Yan, yang berada di belakang Xiao Yan, memiliki segala macam belajar, dan berulang kali minum di mulutnya, mengacu pada pistol, dan berputar dengan guntur dan kilat. Semua gleif jarak dekat, tanpa kecuali, terguncang oleh petir tubuh penjaga naga. Semua orang yang tertegun oleh gleif atau tubuh pedang naga semuanya tersentak oleh kekuatan petir bawaan. Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dan segera melambaikan tangannya. Menunjuk ke titik yang sama dengan masing-masing lengan pedang dengan jari Long Yan. Rao adalah pedang tangguh dari dua lusin orang ini. Tetapi dihantam oleh kekuatan tubuh abnormal Xiao Yan dan Long Mao serta kekuatan guntur dan kilat di bagian yang sama. Ayo! Pedang patah dan pedang beterbangan di udara. Dan segera mengganggu antrian lebih dari 20 orang. Saat antrian kacau. Sulit untuk bertukar kekuatan. Dan lebih dari 20 orang langsung tidak memiliki keuntungan grup. Seperti kata pepatah. Suami bertengkar. Keberanian juga soal keberanian. Lalu menurun. Dan 3 knalpot. Kesempatan yang sangat bagus. Xiao Yan dan Long Yan tidak akan melepaskannya. Memanfaatkan kepanikan langsung dari musuh ketika senjatanya pecah. Keduanya mengepalkan daging dan mematahkan tulang mereka. Mereka dengan kejam mengambil nyawa musuh dalam suara patah tulang dan jeritan ketegasan. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Lebih dari selusin orang terbunuh dan terluka hampir setengahnya. Dan mereka ngeri dan ketakutan di lingkaran luar. Dan rambut mereka tegak. Kesombongan sebelumnya hilang. Debu bersih yang berjalan di tepi medan perang diam-diam menyeka leher kedua musuh. Dan juga berteriak di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan dan Long Yan sama sekali bukan manusia. Hanya dengan tangan bebas, Xiao Yan dan Long Yan menjatuhkan sekelompok petarung bintang 4. Apa konsepnya? Jika itu Anda, itu hanya dengan tangan kosong. 1 lawan 2. Atau bahkan 3. Dan tidak ada masalah dengan kepercayaan diri yang bersih. Tetapi beberapa lusin atau bahkan 2 lusin sama sekali di luar kemampuannya. Untuk mencoba. Bahkan jika Anda bersenjata lengkap untuk menggunakan semua dia juga merasa itu adalah sebuah kemewahan. Tapi sekarang, pemandangan yang benar-benar mustahil ini terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak terpana? Saya merasa bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan dan Long Yan sudah ditaksir terlalu tinggi, tampaknya masih diremehkan. Siapa kedua orang ini? Saya khawatir hanya orang super jenius yang memiliki kekuatan seperti itu. Saat ini, Xiao Yan dan Long Yan telah sepenuhnya memasuki kondisi pembunuhan. Keduanya meraung keras dan meledak dengan sangat mematikan. Seperti manusia serigala di malam bulan purnama. Tidak lagi menekan kegelisahan di hati. Terlepas dari yang lain musuh telah menunjukkan warna teror. Melepaskan sisi paling berdarah kemanusiaan. Menyaksikan keberanian keduanya. Menyaksikan darah berceceran di udara. Menyaksikan setiap nyawa jatuh, berkelahi atau melarikan diri. Gagasan ini mulai menyebar di antara musuh yang tersisa. Namun, meskipun lebih dari 2 lusin orang telah terluka, dan meskipun Xiao Yan dan Long Yan semakin berani bertarung, beberapa orang baik masih tidak mau mencoba mencari peluang dalam kekacauan untuk menyerang dan membalikkan kekalahan. Seorang pria jangkung dan kuat melangkah keluar, menghancurkan perisai ke Xiao Yan di satu tangan, dan memegang pisau tajam berwarna merah darah di tangan lainnya, dan menikam diam-diam di bawah penutup perisai. Mata kedua pejuang di sekitarnya lewat,
tiba-tiba menjadi gembira, dan panah gelap sulit dicegah dalam huru-hara. Jika serangan ini berhasil, situasinya akan segera dibalik. Sharp Blade menikam Xiao Yan di mata kedua kaisar yang semakin gembira. Dan pria jangkung yang licik itu bahkan merasakan sedikit gelombang kulit di bawah pakaian hitam Xiao Yan. Jika tidak ada kecelakaan, saat berikutnya harus membuka usus. Gambar berdarah. Pria jangkung dan kuat ini tidak bisa menahan sedikit pun kesenangan. Sayangnya, sebelum sudut mulutnya sempat menyeringai, dia merasa tangannya yang memegang pedang telah digenggam dengan kuat oleh tangan kiri Xiao Yan dan tidak bisa bergerak. Dan kepalan tangan kanan Xiao Yan telah meledakkan perisainya ke dadanya. Sebelum, bagaimana dia bisa tahu? Kaisar yang tinggi dan kuat belum menanggapi. Pukulan keras Xiao Yan telah menghantam dadanya dengan kuat, meledakkan lembah, dan menakuti keduanya yang ingin mengambil keuntungan dari keberanian kaisar yang lebih murah dan mematahkan kaki mereka. Lari saja, di depan kekuatan setengah jiwaku. Bagaimana aku bisa berhasil memainkan gerakan kecil ini? Xiao Yan melirik kembang api indah yang meledak dari lembah, dan seringai muncul di sudut bibirnya. Di sisi Xiao Yan, kinerja Long Yan tidak buruk. Dia menerbangkan ember besi seorang kaisar, dan pada saat yang sama dia mengangkat dengan satu kaki, menabrak pintu tengah yang terbuka dengan kekuatan membelah huasan. Segera setelah itu, mata Long Yan berkilat, mengungkapkan penghinaan yang mencemooh, dan berbalik adalah pukulan tinju. Menghancurkan seorang kaisar petarung di belakangnya di dada. Pukulan Xiao Yan dan Long Yan langsung menghancurkan semangat juang yang tersisa dari selusin individu. Melihat tanda bulan sabit di dahi Xiao Yan dan Long Yan, semua orang tiba-tiba merasa bahwa bayangan kematian sepertinya menutupi diri mereka di saat berikutnya. Saya tidak tahu siapa yang mendapatkan kepalanya, dan selusin orang segera terbang, melarikan diri dengan ngeri. Hanya membenci orang tua mereka karena tidak memberi diri mereka 4 kaki. Dan mereka yang jauh dari bayang-bayang menghilang tanpa jejak. Jangan mengejar. Minuman Xiao Yan menghentikan pengejaran bersih tubuh Long Yan dan Jing. Bukannya dia takut, tapi dia tidak berniat mengejarnya. Bahkan jika dia tidak melakukan salah satunya, dia tidak akan bisa menjalankan salah satunya. Karena dia akan menahan orang-orang ini untuk meneruskan perang. Sehingga akan menyelamatkan dirinya dari banyak keterikatan dan masalah. Segera mengerti niat Xiao Yan. Dia memberikan jempol ke Xiao Yan. Dan kemudian melihat mayat di tanah. Dan tidak bisa menahan nafas. Kalian berdua, dengan tangan kosong, akan memiliki lebih dari 20 tangan memegang sihir bukan mesum normal untuk dibunuh setengah level dan ditakuti setengahnya. Tidak masalah. Xiao Yan menyentuh hidungnya dengan ketidaksetujuan. Dan memberi isyarat pada Long Ling untuk menyingkirkan semua selera. Mari kita membagi jarahan lagi saat kita sampai di bawah. Xiao Yan memandang mereka masing-masing, dan alisnya akhirnya terulur. Mengira itu pasti penuh. Ini semua pujianmu. Jangan bagikan denganku. Jika bukan karenamu, aku akan berada di posisi tadi. Aku khawatir aku hanya bisa melarikan diri. Jing Wuchen menggelengkan kepalanya dan tidak menerima lamaran Xiao Yan. Tidak apa-apa, kalau tidak, kita akan puas pada akhirnya. Dan kita akan mengambil apa yang kita butuhkan. Xiao Yan tersenyum, bersih dan sedikit ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa jika dia bisa keluar hidup-hidup, peninggalan dari ribuan kaisar ini akan menjadi angka yang sangat besar bahkan jika itu diubah menjadi koin berbentuk naga. Tapi saya tidak berbuat banyak. Bagaimana saya bisa merasa nyaman membagikannya? Xiao Yan tampaknya sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Jing Jingchen, dan bertanya dengan geli. Ketika Anda memutuskan untuk membawa kami 2 botol minyak penarik, apakah Anda berpikir tentang bagaimana membagi jarahan? Dipikirkan, tapi sekarang sepertinya aku telah menjadi botol minyak penarikmu. Jing Wuchen berkata dengan getir. Yo, jarang melihatmu begitu rendah hati. Xiao Yan berpura-pura menatap Jing Duchen dengan heran. Tetapi dengan senyum di alisnya, dan menunggu Jing Ducheng memiliki leher yang lurus. Dia bertanya, kalau begitu kamu ada di hatiku bagaimana kamu akan membaginya? Melihat ketulusan alami Xiao Yan di wajahnya, ada arus hangat di hati yang bersih dan bersih. Oke. Ngomong-ngomong, aku jatuh cinta dengan kalian berdua. Aku mungkin berhutang sedikit lagi. Aku ingat cinta ini,
Jika saya bisa keluar hidup-hidup, saya akan membalas Anda, Guru. Petik 2. Kalimat sebelumnya terdengar seperti gayamu. Dan kalimat terakhir terlalu keterlaluan. Hehe, Xiao Yan tidak mengambil janji kebersihan ke dalam hati. Tetapi tidak berharap untuk menggunakan poin setelah kebersihan keluar. Kotor, mempercepat perluasan kekuatannya sendiri. Dan itu sangat membantunya lama kemudian. Itu yang kamu katakan. Kalau begitu aku tidak sopan. Kalau tidak, mari kita bunuh semuanya. 2 botol minyak penarik menjadi 2 pelindung dalam sekejap mata. Belum lagi kebanggaan akan kebersihan. Senyum hippie berkata pelan. Oh, untuk mencapai batas dalam. Apa kita punya cara lain selain terus membunuh? Kata Xiao Yan dengan sentuhan hijau di kejauhan. Hanya saja jalan di belakang pasti tidak begitu bagus. Dan lawan kita akan semakin kuat. Untungnya, setelah perang ini, orang biasa tidak berani main-main dengan kita dengan mudah. Xiao Yan menatap bulan darah yang tergantung di langit dan melanjutkan. Bulan darah belum penuh. Tetapi begitu bulan purnama, itu akan berdampak lebih besar pada sifat manusia. Itu juga akan menikmati pembunuhan. Setelah pembantaian yang lama, haus darah yang merembes keluar dari tulang secara bertahap akan mengabaikan kejutan pertempuran kita. Petik 2. Itu masuk akal. Jing mengangguk dan mengangguk. Lalu menghela nafas. Yah, aku tidak berpikir aku akan menjadi botol deretmu. Jangan katakan itu. Kita adalah mitra sekarang. Selama kamu tidak ingin terbang secara terpisah, kita bertiga akan hidup dan mati bersama. Xiao Yan berkata dengan serius kepada Jing Wuchen. Jing Wuchen menatap Xiao Yan dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Selama aku tidak bertemu skala besar tadi, aku tidak takut. Sekarang, aku hanya bisa memetik udang kecil. Sayang sekali. Bagus jika kamu memperhatikan keselamatanmu. Dan serahkan yang lainnya kepada kami. Mengendus bau yang tumbuh di lembah. Melihat anggota tubuh yang patah di sekitar tanah. Xiao Yan tahu bahwa pertempuran berikutnya akan sangat sengit. Jika sebelumnya, aku pasti akan mengatakan bahwa kamu terlalu sombong. Pikiran Jing Wuchen terlintas di adegan tadi. Tapi sekarang pemuda itu harus mengakui bahwa kamu memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Kemudian dia memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh dan bertanya. Dengan kekuatan kalian berdua, kalian seharusnya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak dikenal. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang kalian? Itu karena kekuatan magismu tidak cukup luas. Xiao Yan mengelak mempertanyakan kebersihan. Kamu, Jing Wuchen memutar matanya. Terlalu malas untuk mengabaikan Xiao Yan. Berjalan ke samping dan memompa dedaunan. Menyipitkan matanya dan menikmati kedamaian yang langka ini. Ketiganya beristirahat sejenak dan pergi ke arah lain. Angin sejuk bertiup melalui lembah dengan bau darah yang memuakkan. Ketiganya mengerutkan kening dan berjalan jauh tanpa menemui halangan atau pembunuhan. Jika bukan karena jalan pegunungan melingkar di mana pedang dan pedang-pedang di seberang jalan bisa terlihat, ketiganya akan mengira mereka sedang berjalan di lapangan kosong. Tampaknya sangat bijak dan benar untuk tidak mengejar dan membunuh orang-orang itu di perang sebelumnya. Puji dengan bersih. Lalu berkata dengan tegas ke seberang lembah. Bunuh. Bunuh. Kamu bisa membunuh dengan seluruh kekuatanmu. Mari kita tunggu sampai Anda membunuh cukup banyak. Dan orang-orang kecil akan memilih dahi untuk menandai pembunuhan merah darah. Petik 2. Jadi aku harus menikmati ikalmu sekarang. Atau aku khawatir aku tidak akan memiliki kemalasan ini lagi. Xiao Yan bukan pecandu narkoba. Dan dia hanya merokok sesekali sebelum menyeberang. Tapi sekarang dia jatuh cinta dengan rasa ini. Mungkin, dia jatuh cinta dengan nostalgia. Datang, beri Xiao Yan daun gulung. Dan juga pegang satu. Rentangkan kepalamu dan nyalakan api di ujung jari Xiao Yan. Lalu kencangkan pakaiannya dengan erat di angin sejuk, bersih dan nyaman. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada Long Yan. Jangan merokok. Kamu tidak membawa banyak. Jadi selamatkan kami berdua. Aku pura-pura tidak melihat cemberut Long. Jing menoleh ke Xiao Yan. Aku sudah lama bertanya-tanya tentang dua hal. Bisakah aku bertanya padamu? Xiao Yan tersenyum. Apakah salah satu dari mereka penasaran kenapa aku memompa daun?
Aku baik-baik saja, bukan? Kamu tidak bisa membiarkanku bertanya? Jing Wuchen melirik Xiao Yan. Yeye kecil ini benar-benar eksklusif di daratan Doudi. Aku seperti Long Yan ketika mulai merokok. Jika tidak berhasil, mengapa kamu menggambarnya saja? Dan itu lebih tampan dariku? Petik 2. Pertanyaan ini sungguh sulit untuk dijawab. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah merokok di kehidupan terakhir saya, bukan? Xiao Yan memuntahkan cincin asap dan mengoceh. Apakah kamu tahu apa itu jenius? Seorang jenius adalah orang yang belajar, dan dia menyempurnakannya dalam sekejap. Potong, tiup saja, Jing Wuchen menyatakan sangat tidak percaya. Masalah ini tidak dapat berlanjut sama sekali. Xiao Yan tersenyum tegas, dan dengan cepat mematikan topik. Apa keajaiban lainnya? Melihat Xiao Yan menghindari topik ini, dia sedikit pelit. Tetapi dia segera menjadi penasaran lagi. Keajaiban lainnya adalah ketika kami berada di atas. Kami berpikir bahwa jalan itu pada akhirnya adalah lingkaran. Sebenarnya, jalan ini memiliki satu atau dua garpu di setiap belokan. Dan kami tidak pernah melewatkannya sampai sekarang. Bagaimana Anda bisa membuat penilaian yang akurat di hari yang begitu gelap? Ketika Anda membukanya terakhir kali, Anda datang. Mustahil. Begitu kata-kata itu keluar, dia dinegasi sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini sebelumnya. Bagaimana kamu bisa datang? Aku tidak menyangka kamu masih memiliki orang bodoh seperti itu. Xiao Yan melirik Jing Wujing dengan sedikit nada mencemooh. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang pernah ke gua darah beberapa kali berturut-turut? Jika kamu masih hidup kali ini, pergilah. Apakah kamu akan kembali lagi setelah 3000 tahun? Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk masuk? Begitu juga, mereka semua yang masuk bukan yang teratas dari 4 bintang. Atau mereka mati di dalamnya dan bisa keluar hidup-hidup. Mereka sangat berbakat atau kuat. Dan setelah pengalaman yang begitu kejam, ada juga sejumlah besar yang diperoleh melalui pembunuhan. Keberuntungan. 3000 tahun cukup bagi mereka untuk menembus bintang 5. Dan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk lagi. Petik 2. Bukankah itu benar? Xiao Yan berkata dengan marah. Itu, Jing Wuchen menjadi lebih penasaran. Di mata harapan yang murni dan bebas debu, Xiao Yan mengambil puntung rokoknya dengan hemat. Dan perlahan berkata, faktanya, garpu itu adalah jalan buntu. Dan Anda tidak bisa pergi cukup jauh untuk mengakhirinya. Titik. Anda tidak memperhatikan suara pembunuhan apakah itu paling banyak keluar dari pertigaan? Itu karena orang yang salah akan berbalik dan bertemu dengan orang yang memasukinya. Tapi saya tidak mengandalkan penilaian ini. Lagi pula, banyak kill di kanan jalan. Lihat saja siapa yang jauh di jalan mana. Jalan itu pasti bukan jalan mati. Jalan saja ke sana. Semakin gelap kamu berada di bawah lembah. Bisakah kamu melihatnya? Jing Wuchen mendongak dan melihat ke kejauhan. Tetapi penglihatannya sangat terbatas. Dan dia tidak bisa melihat siapapun di kejauhan. Jing Wuchen menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dan kemudian melihat ke kejauhan. Sebuah tanda tanya besar di matanya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan dengan penglihatan? Tapi juga dengan kekuatan jiwa. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Tidak, kan? Jing menatap Xiao Yan dengan curiga. Baru saja, aku telah merasakan dengan kekuatan jiwaku. Tidak jauh lebih baik dari penglihatanku. Seberapa kuat kekuatan jiwamu? Di Jing Wuchen bertanya dengan erat. Xiao Yan mengangguk. Aku mengandalkan. Sangat kuat. Jing Wuchen memandang Xiao Yan dengan heran. Mau tidak mau bersumpah. Apakah kamu masih seorang apoteker? Enggan jadi apoteker. Xiao Yan membuang puntung rokoknya dan berkata dengan rendah hati. Lalu mengulurkan tangannya. Satu lagi. Itu masalahnya. Tidak heran. Jing Wuchen menghela nafas sambil mengeluarkan daun. Tapi betapapun sulitnya, dia juga seorang apoteker. Dan identitasnya tidak sebanding dengan orang biasa. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang salah dan segera memalingkan wajahnya. Melihat Xiao Yan, potong. Kamu adalah apoteker penyulingan. Kamu bisa mengganti obatnya. Kamu belum terluka. Ramuan apa yang kamu inginkan? Tanya Xiao Yan sambil tersenyum pada Jing Wuchen. Nyatanya, Xiao Yan sudah punya rencana untuk memberi Jingdu obat mujarab di sepanjang jalan.
Bagaimanapun, mereka bertiga sekarang bersama, dan lawan berikutnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jingdu perlu memperkuat kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang ketika saya melihat bahwa Debu Jing telah mengambil inisiatif untuk memintanya, Xiao Yan secara alami tidak akan menyerah. Tetapi saya hanya ingin menggoda Debu Jing di waktu senggang yang langka ini. Kamu tidak perlu ramuan jika kamu tidak terluka. Kamu bisa bersiap jika kamu siap. Kamu masih seorang master. Kamu bahkan tidak mengerti alasannya. Jing Wuchen mengambil gulungan daun di tangannya dan mengguncangnya di depan Xiao Yan. Kocok. Tapi jangan berikan pada Xiao Yan. Beranikah kamu datang ke sini jika kamu tidak memiliki cukup ramuan? Xiao Yan mengabaikan daun keriting itu dan terus menggoda Jingdu. Bersiaplah. Tapi lihat aku seperti ini. Bisakah kamu punya uang untuk menyiapkan ramuan yang bagus? Jing Duchen menjawab dengan marah. Ubah atau tidak, singkatnya. Jika kamu tidak mengubahnya, tidak akan ada daun yang bergulung di masa depan. Sekarang, pikirkanlah. Sedikit pelit, Xiao yang tersenyum di sudut mulutnya. Dan tiba-tiba dia mengambil cincin itu. Dan untuk beberapa saat, sekumpulan botol batu giok muncul di depannya. Tentu saja, Xiao Yan hanya mengeluarkan Sunwen Qingling Liquid dan Erwen Blood Qi dan yang tersedia di Liga Sangmeng. Sedangkan untuk jenis Dandelion Armillery dan Dandelion tak terlihat lainnya, secara alami tidak akan dihilangkan. Jangan berani diekspos dengan mudah. Wow, banyak sekali. Bukankah itu semua obat mujarab sialan? Jing Wuchen menatap tumpukan botol giok, menelan ludah tanpa sadar. Sampah bukanlah sampah. Apakah kamu tahu jika kamu membukanya dan mencium baunya? Xiao Yan sangat senang melihat wajah Jing Wuchen. Aduh. Bangun dan bersihkan. Cepat-cepat mengambil sebotol-botol giok dan membukanya. Mengendus ujung hidung, darah dan 2 garis. Lalu mengambil sebotol-botol sedikit berbeda. Aku mengendus hidungku. Wow, Qingling Ye, Sunwen. Kemudian dia melihat tumpukan di tanah. Matanya membulat. Perlahan menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dan tiba-tiba memarahi Xiao Yan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bawa? Sunwen Qingling Ye Hei, berapa sebotol Sunwen Qingling cair? Apakah Anda tahu berapa harganya 3.000 koin naga? 3.000 botol. Ada berapa? Setidaknya 30 botol. 3 lusin botol. Lalu berapa banyak yang Anda dapatkan? Tunggu. Saya menghitung. 339. 35115. Lebih dari 100.000. Sialan. Lebih dari 100.000 kamu membuangnya begitu saja. Apakah kamu tahu kamu sangat buruk dalam melakukan ini? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah merangsang saya seperti ini? Petik 2. Air liur yang bersih dan bersih meraung. Xiao Yan menyeka percikan air liur di wajahnya dengan tangannya. Dan menatap Jing dengan tenang. Berkedip dari waktu ke waktu. Sepertinya mendengarkan dengan sangat serius. Menerima dengan pikiran terbuka. Hati saya memuji Liga Sangmeng terlalu kuat. Bisnisnya benar-benar mustahil. Harga sebotol Sunwen Qingling Liquid sekitar 100 koin pola naga. Dan dijual seharga 3.000. Ketika suara gemuruh yang bersih di telinganya mereda, Xiao Yan perlahan bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan raungannya? Menurutku omelanmu sangat masuk akal. Dan aku menerima kritikmu. Setelah berbicara, dengan lambaian tangan, hanya tanah yang tersisa 2 botol batu giok, sebotol gas darah dan sebotol cairan Qingling. Langsung bodoh, Long Yan tersenyum diam-diam. Setelah pingsan untuk waktu yang lama, saya memberi diri saya mulut dengan bantingan. Ah, mulutku yang bau. Apa yang kamu bicarakan? Hei saudara Xiao, sebenarnya kamu sama sekali bukan pecundang. Kamu ambil itu bagi saya. Kami adalah teman. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami hilang, bukan? Petik 2. Bukankah itu menarik bagimu? Aku benar-benar merasa bersalah karenanya. Xiao Yan berkata dengan sangat tulus. Jangan lakukan itu. Jangan merasa bersalah. Semakin banyak rangsangan seperti ini, semakin baik. Sungguh, semakin baik. Jing berkata dengan acuh tak acuh. Lalu menyerahkannya menggulung daun ke mulut Xiao Yan. Lalu mematikan api. Berikan pada Xiao Yan. Hei, lihat, bukan. Ambil tumpukan tadi, kan?
Xiao Yan menelan dan bertanya. Ya, benar. Kepala Jingdas mengangguk pada ayam yang sedang memotong nasi. Oke, ambil semua daunmu untuk diganti, kata Xiao Yan tidak tergesa-gesa. Semua, tapi sebelum dia selesai menyemburkan kata, kementerian, sekumpulan botol batu giok muncul begitu saja di matanya. Apa-apaan kamu ini, mau memeras sayangku, aku? Ada banyak sekali bintang yang meledak di mata Jing. Aduh, ada apa denganmu? Xiao Yan tertawa. Sudah kubilang. Tuan, aku orang yang berprinsip. Mulut Jing Wuxian mengeras. Tetapi dia berpikir, yah, berapa harga daunnya? Tuan bisa mengambilnya saat kamu keluar. Hasilkan banyak ini benar-benar uang yang besar. Terutama di sini. Sebotol Sanwen Qingling cairan mungkin adalah kehidupan kedua. Semakin matanya melebar, air liurnya akan mengalir keluar. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia bersih dan menemukan bahwa Xiao Yan sudah mulai memulihkan ramuan dalam botol dan botol dinaji setelah mendengarkan kata-katanya sendiri. Dan dia secara khusus mengambil cairan bening. Dan dia tidak bisa menunggu untuk memberikan dirinya dua lagi. Mulut besar, kenapa aku begitu jahat, jika Anda tidak ingin mati, bukan? Satu botol Sanwen Qingling liquid lagi akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Terlepas dari gambarnya, saya bergegas dan menutupi tumpukan botol batu giok di tanah. Jangan didaur ulang lagi. Jangan didaur ulang lagi. Saya berkata, saudara, apakah kita akan membahas masalah ini? Anda ingin mengetahui bahwa daun ini sangat berharga. Kecuali saya, hanya sedikit orang di benua yang dapat menemukannya. Lalu dia mengeluarkan sepasang dan berkata, ayo pergi. Siapa yang akan memanggil saudara kita? Saya hanya ingin mengambil sedikit kerugian dan tukarkan separuh daunku dengan obat mujarabmu. Petik 2. Hanya setengah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Kamu harus tahu bahwa harga obat mujarab ini sama sekali tidak murah. Dan bahkan di sini ada barang bagus yang tidak bisa kamu beli tanpa uang. Cari saja dengan santai. Beberapa orang dapat mengubah banyak bayi. Petik 2. Xiao Yan ingin melihat kecemasan Jing Wuchen. Berpura-pura kontemplatif. Sehingga Jing Wuchen mengira dia ingin berubah pikiran untuk bertukar daun. Lalu kenapa kau harus mengganti daun denganku? Jing Wuchen tiba-tiba menemukan dirinya seolah-olah Xiao Yan sedang bermain dalam lingkaran. Dengan marah membuat Xiao Yan marah. Hehe, kamu juga komoditas yang aneh. Dan sepertinya aku menyukainya. Saat aku menghisapnya, aku selalu merasa enak. Xiao Yan tersenyum dengan tenang, tanpa menyembunyikan kesukaannya pada daun itu. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Jing Wuchen bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk digunakan. Dan dia tidak akan memberitahu Jing Wuchen bahwa dia sebenarnya ingin memberikan ramuan ini untuk meningkatkan jaminan keberadaan Jing Dasles. Itu, Liu Cheng, aku menukar Liu Cheng untukmu. Ini yang paling banyak. Total aku hanya memiliki 1000 akar. Dan aku harus tetap dalam fantasi untuk waktu yang singkat. Kamu harus tetap untuk kuklik itu. Jing Wuchen takut Xiao Yan tidak akan berubah. Saya akui bahwa saya sedikit tergoda. Xiao Yan masih menatap Jing Wuchen sambil tersenyum dan mengerang. Mencoba menguji garis bawah Jing Wu. Petik 2. Oke. 70%. Sudah 70%. Tidak boleh lebih. Jing Das yang cemas menatap mata Xiao Yan yang dalam. Yang mau tidak mau menambahkan lagi. Sebuah kalimat. Tapi setelah 30% dari master saya selesai, Anda harus mengambil milik Anda untuk saya. Kalau begitu aku tidak sebagus 60%. Kamu. Aku benar-benar tidak makan sama sekali. Aku melihatnya dan mengeluarkannya. Nyatanya, kamu mengambilnya kembali. Xiao Yan menggoda dan berencana mengatakan beberapa patah kata lagi. Membuatku bersih dan berdebu. Dan tiba-tiba alisku sedikit menegang. Mataku membeku. Dan ekspresiku menjadi serius. Tiba-tiba, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menggulung semua otak ramuan di tanah ke dalam ruangan yang bersih. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan ketakutan akan kamar yang bersih dan menatap langit di atas kepalanya. Di langit yang gelap, awan yang mekar membentuk satu kesatuan. Dan bayangan awan tebal ditutupi dengan kabut merah berbintik-bintik. Seperti boneka berwarna darah yang menutupi langit.
perlahan tenggelam ke tanah. Pada saat ini, hampir semua orang di lembah memandang dengan ngeri pada perubahan yang tidak dapat dijelaskan, karena turun salju. Apakah itu salju? Bagaimana salju bisa berwarna merah darah? Bukankah ini salju? Tapi itu jelas bentuk salju. Dingin yang dingin mulai muncul. Dan badai salju berwarna merah darah jatuh di dunia yang tertekan ini satu persatu. Jatuh lebih cepat dan lebih cepat. Dan menyebar semakin padat. Jatuh ke semua mata yang ketakutan melihat ke atas. Dan menyebar dengan padat di jalan tanah kuning. Semua orang tertutup. Dan tiba-tiba ada darah merah antara langit dan bumi. Namun, tidak ada rasa dingin yang menggigit dalam imajinasi. Atau kebiasaan yang berangsur-angsur mencair. Begitu bersentuhan dengan kulit, ia langsung meleleh ke dalamnya. Dan seolah meleleh menjadi jantung berdebar. Tidak ada yang tahu mengapa. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan semua ini gaib. Ketika murai yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat disentuh menyebar dari lubuk hati, mata hitam itu diam-diam berubah menjadi merah. Dan kemudian secara bertahap menjadi merah. Darah. Saat ini, bulan purnama telah berakhir. Dan penguasa darah turun ke bumi. Bulan darah yang bulat dengan dingin melanda dunia. Dan ketidakpedulian hidup dengan rumput adalah tanda klimaks dari pembunuhan.